fase kehidupan di Madinah. Fase Madinah kok bisa dibagi kepada 3 bagian secara umum. Jazakallah khair. Fase yang pertama itu dari 1 hijrah sampai ke 6 hijrah. Itu fasenya adalah fase kesibukan Nabi dan para sahabat membentengi Madinah dari gangguan, baik gangguan dalam dan luar. Tapi yang ngecok itu dari luar. Dari sampai 6 Hijriah itu terjadi perang Badar, perang Uhud begitu. Artinya sibuk menghambat dari gangguan-gangguan luar. Dan itu berakhir dengan perdamaian atau perjanjian Hudaibiyah. Terjadi gencatan senjata, tidak akan saling serang. Tahap keduanya adalah masa-masa Nabi berdakwah keluar Madinah. Kirim surat ke Romawi, kirim surat Persia dan raja-raja Arab. Dan itu berakhir dalam fase nanti penaklukan Mekah atau Fathul Makkah. Kemudian fase yang ketiga itu setelah Fathul Makkah 8 Hijriah kateh, itu adalah masuk Nabi SAW yang mana orang berbondong-bondong masuk Islam. Dan di situ diakhiri dengan wafatnya Rasulullah SAW. Kira-kira itu secara garis besar fase yang dihadapi Nabi di Madinah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrahnya Nabi ke Madinah itu bukan berarti menghindari dari cacian, makian, penindasan, pemboikotan yang ada di Makkah. Sebenarnya intinya tidak di situ. Intinya adalah hijrah itu Nabi membangun sesuatu kekuatan baru di tampek lain yang itu alur mungkin dilakukan di Mekah. Maka beliau mencari tampek baru, tampek hijrah yang disebut oleh Nabi dengan kata-kata negeri yang thayyibah. Nama lain dari kota Madinah. Nabi menyebutnya thayyibah. Suatu negeri yang baik, penduduknya baik. Di Madinah kolah Nabi mulai membangun kehidupan baru yang beliau diterima di sini. Tapi secara garis besar, kecil para ulama, Nabi di Madinah kok sebenarnya lebih sulit daripada di Makkah. Bakok lebih sulit secara batinnya. Kalau di Makkah mungkin sulit secara badan. Tidak bisa mengecek, awak ditindas orang, awak dikaja-kaja orang, awak diboikot orang, tidak boleh berjual beli orang Islam. Pokoknya diambil sadonya di Makkah. Sulit secara fisik. Lahiriah, lebih sulitnya di lahiriah. Tapi di Madinah lebih sulitnya adalah di batiniah. Mana barek kira? Barek manahan hati atau barek manahan parilita? Mana barek aja dulu. Itu awak nanti tahu itu.
Lain-lain lo baliknya. Cuma nan hati gua. Coba dek. Banyak tenggang, banyak manahan hati, banyak manahan diri. Kalau di Mekah kata para ulama, jalih nan orang di Makkah ko nya ndak pandai baduto dan ndak pandai munafik. Kalau yo ndak. Dan ketika kita mencari sejarah fase Mekah, memang nampak orang nang ngecen yo kecen. Nak mengecen ndak. Kan itu di Mekah. Ndak pandai orang dalam manggua adik manggeleng tu nak pandai lah. Nya manggua, tapi rupanya manggeleng. Nah, itu orang Minang pandai itu. Contohnya ya, no mendang kaji ustad, manggua. Aja no ustad koy, leta makan na durang ko kaji wae. Rupanya ndak sakit tu kaji. Nya manggua, rupanya dah lo manggua tu no manggeleng sona. Sakit tu. Angguk aja nya. Rupanya nya manggeling sawana yang guanya tu. Atuh Minang ndai tu. Sakit tu. Nya mangguk aja. Di Makkah ndak ada orang tu. Yo ndak. Dan menampakkan. Tu orang Makkah tu. Kalau sanangnya tampaknya. Kalau katujunya tampaknya. Biarlah nya mati. Dan siap mati resikonya. Tapi kalau layo je no, aturan Makkah. Dinjakna dia no matilah. Ndak ada. Tapi kalau layo. Tapi kalau indak, calilah Abu Jahal perangai. Kalau indak tu indak mana? Abu Lahab paman sendiri, paman kontan, apaknya, adik dan sanak dia pak kanduang lele. Nan kanu indah aja. Aturan Makkah. Di Madinah 3 dia doi Nabi. Macam orangnya. Pertama disebutkan di siko para sahabat. Sahabat pun ndak lecek kepala no. Perangai sahabat. Kaum muslimin yang harus dibina, yang harus dididik, yang harus ditarbiyah. Mendidik orang kau tidak murah saja. Mendidik anak saya 5, lagi sakit kepada orang kaya. Ikut umat nan kadididik Nabi. Di mana pusat cek tampaknya Masjid Nabawi. Membina umat, mentarbiah umat. Majan umat Al-Quran, majan umat ini sunnah. Sehingga adalah di Madinah. Itu nanti hukum-hukum. Baru bersobok hukum. Halal, haram. Bersobok di Mekah, di Madinah. Mekah tidak ada. Karena di Mekah hanya bab akidah. Kalaulah di Madinah bersobok masalah solat. Hukum solat. Masalah puasa. Hukum puasa. Beberapa hukum ditemukan. Masalah muamalah, jual beli, masalah muasyarah, masalah akhlak. Itu pembinaan. Diadoi oleh Nabi untuk siapa? Para sahabat. Kemudian para sahabat kok setelah para sahabat kok yang diadoinya apa? Oleh Nabi dengan para sahabat. Ternyata tidak sadonya orang sanang dengan kedatangan. Apalagi banyak nan hijrah. Dan diizinkan hijrah ke Madinah. Dan orang Madinah tidak orang kaya. Beda aja orang Makkah. Orang Makkah banyak orang menggalih. Orang Madinah banyak petani. Petani kurma, kebun. Asal mau tahu arah kehidupan orang menggalih cek, orang petani cek, semua dah. Dah. Akan jauh beda secara fikiran
dan jauh beda lo secara ekonomi. Fikir orang menggalih je fikir petani tidak sama. Kehidupan ekonomi orang menggalih je orang petani tidak sama. Banyak orang hijrah ke Madinah. Nan dia doi petaninya. Tapi orangnya elok-elok. Dan ketika itu ada pemboikotan dari luar. Sehingga secara ekonomi dibuat susah. Kau dia doain Nabi lo kaum muslimin menghadapi masa-masa itu. Kita gambaran, kita kajian awal kini kau magiah gambaran kondisi Madinah. Yang kedua dihadapi Nabi adalah orang-orang Madinah yang masih musyrik. Kan waktu Nabi datang lalu sadonya orang di Madinah tu yang Islam. Tapi akhirnya banyak di antara mereka yang Islam. Tetapi ada di antara mereka tu yang tak bisa menentang umat Islam, tapi nya banci je Islam. Itulah yang disebut dengan munafik. Munafik dalam arti munafik secara i'tikad, secara hati, i'tikadi. Bukan munafik secara amal, tidak. Munafik dia secara akidah. Pura-pura Islam. Sabananya nyo banci jo Islam. Ndak sukonya jo Islam. Tapi mana melawan Nabi ndak berani. Sia golongannya tu yang terkenal dari pemimpin mereka itu adalah yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Sia Abdullah bin Ubay bin Salul adalah dia ini disebutkan di siko kan terjadi perang, selalu terjadi perang antara Aus dan Khazraj. Lalu ketika terjadi perang terakhir terjadi perang besar antara Aus dan Khazraj. Terjadi perang besar namanya perang Bu'ath. Itu perang terakhir. Setelah perang Bu'as, perang besar lah ibaratih tahun bermusuhan, dibuatlah kesepakatan badamai kita lai. Sepakatlah Aus dan Khazraj itu mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul. Sepakat kamangke Abdullah bin Ubay ko kadiangke lai kadilanti datang Nabi urang baraliah ka Nabi ko bakir kiro tiba dia awak lah salah dia Allah bin Ubay itu tiba dia awak lah aba panganakan Nabi sudah tahu nan jaleh dek mampaturian setan bukan mampaturian agama. Dek setan dan bapaturian tentu sakit hati. Tapi awal-awalnya menampakkan ketidaksukaan awal-awal. Tapi setelah perang Badar tidak berani lah. Umat Islam menang melawan orang Quraisy, tidak berani nampakan lah. Mulai elok-elok jo Nabi. Mulai salat sama jo Nabi. Kecuali subuh je Isa. Bakal subuh je Isa senindak kalam. Kalau luar Nabi mencek terih siapa ndak tiba. Nampak luar. Asar nampak je siapa ndak tiba. Maghrib bisa jadi cek Nabi siapa ndak tiba. Subuh ada dalam lampu dah. Isa nak ada lampu dah.
Tapi pernah hadir juga orang tu lain. Tapi tidak taruh dah. Rasul-rasul tidak katahu Nabi dah tidak payahnya. Makanya ada hadis riwayat Bukhari, tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik kecuali salat subuh dan isya berjamaah. Tapi jangan tuduhlah kawan mereka itu nyok munafik dalam i'tikad, bukan amal. Kawan ko talalo, jadi tu munafik don dia mentelo ke kawannya beda. Munafiknya tu tidak sama. Munafik dari segi akidah. Jangan disamuan kawan kok tidak ada nampak subuh kok laga jala orang munafik kok jangan mentelo. Beda kasusnya tu tidak sama. Ikonan dia doi Nabi. Nambare ikolah sona. Ujo orang munafik. Abdullah bin Ubay itu kalau luas asar maghrib sah pertama tagak. Apakah manuannya? Saya coba. Bakal memberangi. Ini sah pertama di belakang Nabi-nya. Kalau hari Jumaat itu nanti tukang pengumuman Nabi kan nyuruh kateh itu Abdullah bin Ubay itu. Hari Jumaat. Namanya tu MC-nya. Wahai kaum muhajirin dan ansar, alhamdulillah telah datang kepada kalian seorang rasul yang mulia yang mengajarkan kepada kita ini dan ini, dan sekarang beliau akan berkhutbah, maka dengarkanlah baik-baik yang akan beliau sampaikan. Sudah ni. Sekali pangan orang itu coba. Kan barik tu Orang tahu pajak kau munafik. Cuman dipangan coba. Deknya pemimpin dan disegani lo oleh orang Madinah. Kan barik menenggangnya tu Barik nenggangnya tu. Maka barik secara hati. Itu kira-kira gambaran yang diadoi Nabi orang-orangnya di Madinah. Dan di suatu kesempatan orang kau mencilik-cilik je untuk membuat makar, bahkan untuk membunuh Nabi. Bayangkan. Awak jadi tuduhlah munafik, awak dah ada niat membunuh Nabi dah. Orang kau memang berniat membunuh Nabi. Cuman kesempatan tak ada. Cuman sekali-kali dapat kesempatan nanti do fasenya tu akan nampak. Mereka membuat masjid dirar. Tu tempat kumpulannya tu. Geng-gengnya. Dan tak suka je Nabi itu. Ada suruhnya lo Nabi meresmikan. Baralah makarnya tu. Tujuannya apa? Kalau Nabi yang meresmikan, orang kaum muslimin bisa lo salat sinan. Orang lain. Dan karaja orang munafik. Aku itu mempengaruhi orang kaum muslimin. Ba'ajan ikut-ikut je Nabi itu. Nan lemah. Nan agak. Yo lama-lama mana dipengaruh-pengaruhnya. Dibaiknya masjid. Disuruhnya Nabi salat di situ. Kalaulah salat Nabi di situ berarti itulah dia namanya laba guntiang pita. Boleh siasa salat situ. Bila keadaan untung waktu itu Nabi pergi perang Tabuk. Pulang perang Tabuk Allah bongkar kemunafikan tadi. Maka disuruh Nabi menghancurkan. Untung tak jadi Nabi salat situ. Sempat Nabi salat situ. Madai orang itu lain lo payahnya tu Pak. Musajid dia bangun kau payah dah. Tapi tujuannya untuk mancuan Nabi. Tu barik madai orang-orang itu. Di muka nyo nama mangke-angke wak. Di belakang wak rupanya nyo ingin membunuh wak. Dan ada beberapa orang dari kaum munafik tu disauknya wajahnya pas pulang dari Tabuk tu, ketika Nabi melewati suatu lembah yang sempit, dikajarnya ingin membunuh Nabi. Untung ada sahabat di situ berapa orang yang membela.
Nabi tahu. Siapa-orangnya Nabi tahu. Dicatat oleh Huzaifah bin Huzaifah al-Yamani. Umar dek takwik. Lain nama bawa dalam. Enggak ada. Tuh. Itu orang-orang yang diadoi Nabi di Madinah. Yang ketiga siapa? Yahudi. Lain lo nanti kau. Nanti kau disilakan ulah babiso. Orang Yahudi kau nyo idrik sabananya menumpang di Madinah. Awal-awalnya. Kemudian pekerjaan mereka tu menggalih berdagang. Orang Madinah bertani. Tetapi orang Yahudi ko ndak mau bawa ajaran Madinah. Karena nya menganggap ada iklan sebentar. Menganggap orang Arab kok mereka sebut dengan kata-kata risiko ummiyin. Siapa tu orang-orang hidup liar, sederhana, terbelakang. Kalau mungkin kesimpulannya orang-orang terbelakang. Kecil orang Yahudi mereka kurang ajar. Dan inyo ndak mau nyo buat perkampungan sendiri loh. Yang besar itu ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Yang ketiga-tiganya akhirnya tausi aja dari Madinah. De Allah bongkar jo, Allah tampak jo kebusukannya. Apa masalahnya? Orang Yahudi ko gadang nyo memacik perekonomian Madinah. Adanya pedagang. Di situ disebutkan para orang Yahudi menguasai perdagangan, baik seluruh jenis biji-bijian, rempah-rempah, pakaian, dan khamar. Khamar ko nyo nama masukan. Arak tu inyo nama masukan ke Madinah. Mabuk-mabuk orang Madinah juga. Inyo tukang pasoknya tu. Dibalinya semurah-murahnya, dijualnya semahal-mahalnya. Dan mereka punya sifat disebutkan di situ suka menghasut, tukang asuang. Kalau munafik bamuko duo. Kalau Yahudi tukang asuang, lain lo balik tukang asuang oh. Kalau madai orang bamuko duo, malaki tahunya. Orang tu muko duo lah tahu wak. Memang dapat pangan minimal wak lah tahu. Tapi kalau tukang asuang kau, tukang asuang, kau balik kajono. Dan mereka sengaja memelihara itu di kalangan Arab. Tuh. Aus jo Khazraj tu bakok lamonyo parang. Dek gara-gara Yahudi. Bani Qainuqa mendukung Khazraj. Bani Quraizah mendukung Aus. Sengaja orang ko. Tapinya tukang asuang senyo. Parang tak setor. Dan mereka yang membiayai perang. Bayangan. Kan dipilih arohnya permusuhan tak. Mana bayo pada orang munafik tak? Yahudi orang munafik. Mana bayo kira-kira? Perangainya tak. Nan separuh. Kau nak buat perjanjian kau? Bani Qainuqa. Dukang Khazraj deh.
Quraizah, aduh kuang aus deh. Orang ko memasok. Memasoknya perai. Oh enggak. Orang parang tu orang Yahudi yang memasok Aus dan Khazraj ko untuk parang magih asuang, nya magih dana. Tapi dalam bentuk pinjaman. Tu. Dan pinjaman ko ba bentuknya riba. Dan mereka mengatakan kalau untuk orang Arab halal. Allah kan mengecek haramnya lah, tahu haram. Riba ko haram, orang Yahudi tahu. Tapi kalau untuk orang Arab halal. Kalau mak duit. Kalau orang Arab nama mambiak dari orang Arab, dia orang ummiyin, orang terbelakang halal. Itu kecilnya. Kan bahaya kerjanya. Akhirnya apa? Dek berlipat pinjaman balipe, riba lah namanya. Maka dijadikanlah namanya gadai. Aku pegang gadai. Kebun-kebun dan tanah-tanah orang Madinah. Itu gadai. Ketika tidak tabayya, akhirnya kebun dan tanah itu milik orang Yahudi. Makanya lawe-lawe tanahnya ada di Khaybar, ada di Bani Qainuqa, di Bani Nadir, Bani Quraizah. Perkebunan kurmanya. Itu dari mana tu? Dari utang-utang yang tidak tabayya oleh pemimpin Khazraj dan Aus. Tapi orang ko sengaja dia suang parang teri. Dihasut parang teri. Itu kondisinya di Madinah. Dan ketika Nabi datang, sanangkah mereka? Mereka menganggap kedatangan Nabi di situ disebutkan ancaman eksistensi Yahudi di Madinah. Lah tahu tawacurnya. Kalau awal-awal terancam di waksiko. Kenapa? Nabi mengharamkan ribanya tahu. Nabi-nabi kau pasti mengharamkan riba kau je. Lah tahunya. Akhirnya mulailah orang Yahudi kau metong-metong riba. Sejak Nabi tiba lah orang kurang no. Lah tahunya dia tong-hitongnya. Bahas sifat Yahudi kau diceritakan dari Safiyah binti Huyai. Siapa? Istri Nabi. Tentu data ko valid dari orang rumahnya dapat. Binti Huyai bin Akhtab. Siapa beliau ko? Anak orang Yahudi. Pemimpin ya Yahudi. Berceritalah, aku adalah anak yang paling disayang oleh ayah dan pamanku. Si ayahnya Huyai bin Akhtab dan pamannya Abu Yasir bin Akhtab. Ketika Nabi sampai di Kuba, rupanya pailah si Huyai bin Akhtab, ko ayah dari Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu anha, pai mencalik Nabi. Pai lo Abu Yasir bin Akhtabnya berdua. Pulang dari situ, orang kolah pucek Romano kaduono, kece istri Nabi kau. Kalau waktu itu alih jadi istri lah. Beliau mencari tuan dulu awal kedatangan Nabi. Pucek tulalameh serta sanda tiba yuma. Dan aku mendengar percakapan mereka. Kece Abu Yasir ko, pamannya ko ke ayahnya, ke ayah dari Safiyah, istri Nabi. Yo nabinya tu. Kalau ambo caliak, yo. Tahunya. Kalau ambo caliak, iyo. Punya lameh, tak semangat dah. Iyo nya Nabi. Terus pamannya bertanya balik. Yalah yakin engkau inyo tu Nabi? Iyo. Yakin ambo inyo Nabi. Tu bahas sikap engkau kini kanya. Demi Allah aku memusuhinya sampai seumur hidup. Jadi orang Yahudi kau tahu itu Nabi. Cuman dek Nabi itu ndak dari orang Yahudi, sakit hatinya. Nah, itu masalahnya.
Karena mereka berharap Nabi terakhir itu dari orang Yahudi. Rupanya dari bangsa Arab. Apa kira-kira? Wak rok beliau ko lepeh kawak. Penuh karena rumah orang sawalah lepeh nak. Korang rumah sawalah korang nak jadi musuh awak loh. Kan sakit hati. Makanya dalam ayat disebutkan bagian bainahu. Kedengkian. Dia sakit hati saja. Kalau mengakui yo mana iyo itu Nabi. Cuman dia sakit hati nak mana. Kemudian awal pertemuan Nabi orang Yahudi bah. Awal Nabi bersebut orang Yahudi. Dalam hadis Bukhari disebutkan Abdullah bin Salam adalah seorang ulama Yahudi yang masuk Islam. Inyo datang Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu ko datangnya ke Nabi. Dia giahnya pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh seorang Nabi. Rupanya tajawab di Nabi pas Nabi datang Madinah tu. Tajawab di Nabi. Langsungnya masuk Islam. Akhirnya Abdullah bin Salam, pertanyaan saya tadi tidak akan diketahui oleh siapapun kecuali oleh seorang Nabi. Dan sekarang aku yakin dia ulama Yahudi, aku yakin engkau adalah seorang Nabi dan aku menyatakan diriku masuk Islam. Masuklah Abdullah bin Salam kau masuk Islam. Lalu keceknya kan Nabi, wahai Rasulullah, kalau engkau bersobok je kaum mampu orang Yahudi, keceknya di muka je belakang tak sama dah. Di muka je belakang tak sama dah ya Rasulullah. Boleh kita uji? Boleh diuji? Boleh. Undanglah orang Yahudi kemari. Tanyuan tentang ambo. Pasti tidak sama keceknya ketika ambo ada je tidak. Maka diundanglah oleh Nabi. Datang orang Yahudi. Kemudian Abdullah bin Salam komando di belakang. Pertanyaan Nabi, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Oh, itu ulama kami, itu pemimpin kami, itu anak pemimpin kami, itu orang terbaik di antara kami. Puji-pujinya, dia ulama. Lalu akhirnya dia adalah orang yang terhormat di antara kami. Orang Yahudi. Lalu Nabi bertanya, bagaimana pendapat kalian kalau inyo masuk Islam? Bagaimana pendapat kalian kalau dia masuk Islam? Keceknya, semoga Allah lindunginya jangan sampai inyo masuk Islam. Semoga Allah lindunginya jangan sampai inyo masuk Islam. Mengucap-ngucap orang tu 2 sampai 3 kali. Itulah hadis. Kemudian keluarlah Abdullah bin Salam kau. Aku bersaksi. Orang Yahudi itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Lalu kecek Abdullah bin Salam kau orang kau. Saksikanlah oleh kalian. Dia adalah Rasulullah. Dan ikutilah dia. Langsung batuka kecek orang Yahudi. Oh, kalau orang yang paling jahit di antara kami, kau cek. Anak orang yang paling jahit, kau cek. Awak tukar kecek langsung. Setelah tu bubar. Itulah pertemuan pertama Nabi orang Yahudi. Langsung tahu, oh, kau orang Yahudi itu. Langsung nampak. Itu pertemuan pertama baru. Dan itulah pengalaman pertama Rasulullah bersama orang Yahudi ketika pertama masuk kota Madinah. Itu kira-kira Pak Ibu gambaran kondisi orang Madinah yang diaduin Nabi. Ada para sahabat yang akan beliau didik, ada orang munafik yang banyak tinggang meninggal, ada orang Yahudi ulah babiso yang bisa mencetok kapan saja, datangnya tidak tentu, tapi nyo bisa mencetok dari mana saja, tengah kalap. Mana mereka kira?
Mana balik Mekah je Madinah? Secara punya lebih balik Madinah secara batin. Kalau Mekah yo secara fisik awak dikaja orang, awak diusir orang, lain lo padiahnya. Di Madinah lain lo padiah. Itulah mungkin pertemuan pertama tentang bagaimana kondisi penduduk daripada Madinah. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا